Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kurnia. Saya Farhan Ramadan ingin mempresentasikan ujian akhir semester 1 Sejarah Sastra Indonesia. Yang pertama, peristiwa penting dalam sastra Indonesia. Saya akan membahas munculnya sastra majalah karena menurut saya materi ini penting sebab saya jarang menemuinya atau tidak pernah menemukan munculnya sastra majalah pada periode angkatan 50-an. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi, penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenith, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya Kompas. Para pengarang setelah angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan kehadirannya. Meskipun mendapatkan tempat di halaman-halaman majalah, ruang kreativitas mereka tetap terbatas, terutama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawannya. Hal itu disebabkan oleh redaksi majalah-majalah pada saat itu dipimpin oleh para pengarang angkatan 45. Majalah kisah yang eksis pada 1953 hingga 1956 memiliki peran cukup besar karena banyak pengarang yang muncul dalam periode ini mengumumkan tulisan-tulisan yang berawal dalam majalah ini. Selain itu, terdapat majalah mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Noto Susanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra. Kemudian ada majalah prosa pimpinan Aji Prosidi, Ruangan Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka Aswan S.M. Ardan, majalah seni, majalah konfrontasi, majalah cerita, dan majalah budaya serta beberapa majalah yang sudah lama seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang Siasat, dan Indonesia. Yang kedua, peristiwa sejarah sastra atau karya sastra yang hilang. Saya akan membahas tentang Eni Erau dan sastra erotisnya. Eni Erau adalah nama pena dari seorang perempuan, Eni Sukaisi, yang lahir di Hambalang, Bogor, tahun 1942, dan wafat pada 1995. Eni mulainya seorang jurnalis saat Republik Indonesia masih begitu muda. Lalu, pada pemerintahan Soekarno, Eni diketahui pindah ke Amerika Serikat dan bekerja sebagai copywriter. Buku-buku karangan Eni Erau populer di kalangan remaja masa Orde Baru, di bawah penerbit Mawar yang misterius sebab tidak pernah dicantumkan di mana alamat penerbitnya. Buku-bukunya mulai merambai pasar Senen. Sebut saja judulnya seperti Gelepar-Gelepar Asmara, Pelangi Cinta, Kasihku Tante Asti, Kemelut Badai Asmara, Asmara Wanita, Rintihan Hati Wanita, Otot yang Kenyal, dan Mega Indah Menyelimuti. Penggemar buku Eni Erau kadang memiliki isi cerita dari tingkat kelusuhan buku. Semakin lecek, ceritanya dianggap makin menantang dan membuat berkeringat. Imajinasi pembaca semakin hidup. Inilah jenis buku yang mengecap masa jaya distribusinya pra-teknologi cakram video. Buku-buku yang disebut dengan nama khas stensilan. Stensilan bukan hanya mengandung makna bagaimana cara buku itu dicetak, tapi juga di jenis cerita macam itu, buku itu berkisah cerita-cerita penuh desah. Buku Eni Erau sebenarnya ada di rak belakang tempat penyewaan buku, sebuah tempat nongkrong yang masa itu memberi andil besar mendorong generasi muda Indonesia mempunyai minat baca tinggi dan mengenal nama-nama penulis besar. Tapi tidak selalu Eni Erau seketika dapat ditemui, bukan karena Eni Erau tidak disediakan, tapi karena kencangnya perputaran stensilan Eni Erau di antara pembaca. Halaman yang penuh dengan adegan panas, walau bukunya terbitan terbaru Eni Erau harus dijilid ulang dengan menjahit halamannya, seperti menjahit sepatu, dan kebanyakan sudah sangat lusuh, terutama di halaman-halaman kualitas buku stensilan memang tidak mewah. Itu sepertinya disengaja penerbit Eni Erau untuk memberi image karya sastra ini memang untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam hampir 2 dekade masa jayanya, Eni Erau lebih menampilkan dirinya sebagai sastra jalanan dan jalangan, dengan kualitas buku seadanya dan lukisan sampul yang khas. Sama sekali tak menarik dijual, tapi ternyata distributornya
Beberapa pria yang berganti-ganti orang ditunggu tiap bulan oleh pedagang buku pasar Senen ibu kota. Karya-karyanya mungkin paling banyak dibaca semua kalangan dan laku keras hingga menghidupkan pasar gelap sastra erotis, pasar Senen. Tapi tak satu pun ada catatan resmi tentang dirinya. Pengakuan dunia sastra, apalagi. Para pedagang Senen merasa yakin penulis ini tidak menginginkan uang sebagai tujuan utama. Mereka lebih merasa stensilan Eni Ero disuplai kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Kemisteriusan sang penulis dan karyanya mungkin disebabkan oleh dogma masyarakat dan agama tentang isi buku yang dia buat, sehingga membuatnya lebih memilih untuk menyembunyikan diri. Tapi, apakah membaca sastra erotis membuat kita menjadi orang yang jalang dan lantas menjadikannya sebagai pelaku asusila? Menurut saya tidak. Sebab kita mempunyai akal untuk berpikir, maka akan sangat disayangkan jika kita tidak memakai akal kita ketika sedang membaca sastra erotis, yang akhirnya membuat kita segan untuk melakukan tindak asusila. Terima kasih. Itu presentasi dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.